Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nikmah, silahkan pimpin doanya. Baik, Bu. Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Coba Ibu absen satu persatu. Nanti yang namanya dipanggil angkat tangan sambil bilang hadir ya. Ya. Arif Agustian, Hadir. Bilqis Kaisa Zahra, Hadir. hadir. Eri Wahyudi, Hadir. hadir. Evi Aprenawati, Hadir, Bu. Nikmatul Khairiyah, Hadir, Bu. alhamdulillah hadir semua berarti ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu punya tepuk PPK. Ada yang tahu tepuk PPK? Tidak, Bu. Nah, karena kalian belum tahu, coba kalian perhatiin Ibu. Ibu contohin tepuk PPK itu seperti apa. Perhatiin ya. Ya, Bu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Udah ngerti semuanya? Udah, Bu. Karena kalian udah paham, kita bareng-bareng tepuk PPK. Ibu kasih aba-aba dari hitungan 1, 2, 3. Nanti kita tepuk PPK bareng-bareng ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama, yaitu lagu Indonesia Raya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia. Nah, Ibu, dengan menyanyikan lagu nasional itu dapat menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air dan rasa semangat nasionalisme sebagai warga negara Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan pada hewan dan manusia. Pada tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengelola makanan. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, peserta didik menemukan kata kunci pada iklan media cetak dengan benar. Yang kedua, dengan menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran, peserta didik dapat menyajikan kata kunci yang terdapat pada iklan media cetak dengan sistematis. Yang ketiga, dengan mengamati video yang disajikan, peserta didik dapat menganalisis tentang organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya dengan tepat. Yang keempat, dengan berdiskusi dan mencari informasi, peserta didik dapat membuat poster organ pencernaan pada hewan dan fungsinya secara berkelompok. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian pernah makan makanan sehat? Pernah, Bu. Coba sebutin apa saja contoh makanan sehat itu. Saya, Bu. Ya, Nikmah apa? Beras, Iya, zaitun, iya. apel, Ya, terus? jeruk, pepaya. Ya, benar yang disebutkan Nikmah tadi. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, Evi silakan. Bayam, kangkung, Iya. wortel, brokoli, tomat. Nah, tadi apa yang disebutkan Nikmah dan Evi itu benar, yang merupakan contoh dari makanan sehat. Ada yang tahu apa itu makanan sehat? Tidak, Bu. Ya, belum tahu ya. Jadi, makanan sehat adalah makanan yang bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, tubuh kita atau tubuh manusia mengelola makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Nah, lalu apa saja kriteria makanan sehat itu? Ada yang tahu? Belum, Bu. Belum tahu ya. Jadi, kriteria makanan sehat itu adalah
makanan yang memenuhi gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu seperti 4 sehat, 5 sempurna yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, fosfor, mineral. Ini gambar yang harus kalian amati. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Saya, Bu. Ya, Evi, silakan. Memproses makanan. Ya, boleh memproses makanan. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Nima apa? Memperhalus makanan sehingga memperoleh nutrisi. Ya, benar. Nah, jawaban kalian tadi benar, tapi lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan ya. Jadi, sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia dan hewan yang mengonsumsinya akan tumbuh dengan sehat. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Saya makan sayur. Ya, Nima. Evi apa tadi? Iklan, Bu. Ya, iklan. Benar sekali. Gambar ini merupakan gambar iklan tentang makanan sehat. Nah, di dalam iklan ini biasanya kalimat-kalimat yang umum digunakan adalah kalimat yang menarik, kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis dan disarankan oleh si pembuat iklan. Nah, contoh kalimat-kalimat iklan yang menarik itu misalnya seperti ayo makan sayur biar kuat dan sehat. Seperti itu contohnya. Ada lagi misalnya sayur bikin kamu tambah muda. Seperti itu contoh dari kalimat iklan. Ibu akan bagikan kalian iklan. Nanti coba kalian kerjakan. Kalian cari kata kunci pada iklan yang Ibu bagikan. Setelah itu nanti kalian presentasikan hasil kerja kalian ke depan satu-satu ya. Nah, ini Ibu bagikan satu-satu. Memang. Nah, silahkan dikerjakan. Jika ada yang kurang paham, boleh tanya ke Ibu ya. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, sudah ya. Kalau sudah, Ibu minta Evi untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Coba Evi bacakan hasil kerja kamu. Gambar pertama terlihat iklan makanan sehat yang lebih menampilkan buah. Makanan sehat dan bergizi, solusinya untuk hidup sehat dan awet muda. Gambar kedua terlihat iklan makanan sehat yang menampilkan seorang anak sedang menyantap buah semangka. Tuliskan yang kulihat, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Gambar ketiga iklan sayur dan buah-buahan. Tuliskan yang kulitnya, cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Jelaskan hasil diskusimu dengan menggunakan peta pikiran seperti berikut. Jawaban. Kata kunci adalah sebuah inti kalimat. Kata ini digunakan sebagai kunci dan inti untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah terdiri dari satu kata atau dua kata, bisa juga satu kalimat yang membentuk sebuah paragraf. Mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan mewakili sebagian besar keseluruhan topik, konsep, informasi dari sebuah iklan. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili keseluruhan informasi dalam iklan. Nah, bagus sekali. Beri tepuk tangan buat Evi.
Nah, kalian tadi sudah menemukan kata kunci pada iklan yang telah Ibu berikan tentang iklan makanan sehat. Dengan begitu, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, salah satu penyempurna makanan sehat itu adalah susu. Seperti yang kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Nah, apa yang dimakan sapi sehingga dapat menghasilkan susu? Ada yang tahu? Rumput, Bu. Ya, benar sekali. Makanan sapi adalah rumput. Lalu Ibu mau tanya lagi, ada yang tahu bagaimana proses pencernaan sapi? Cara sapi makan rumput itu? Ada yang tahu? Belum, Bu. Nah, belum tahu ya. Jadi Ibu jelaskan supaya kalian tahu bagaimana prosesnya. Nah, sapi, kerbau, rusa, domba, kambing adalah contoh hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Belum tahu, Bu. Ya, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah makanan 2 kali dan dikenal dengan hewan mamah biak. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Nah, pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikro, bakteri, dan protozoa. Mikro tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, supaya kalian lebih paham tentang proses pencernaan hewan ruminansia dan fungsi-fungsi organnya, kalian simak baik-baik video yang akan Ibu tayangkan ya. Mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh, yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya, bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum, terdapat mikroorganisme mutualistik yang berproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya glukosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali memahan dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air dihilangkan. Memahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke abomasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Nah, itu tadi proses pencernaan pada hewan ruminansia. Tadi hewan ruminansia punya 4 lambung. Apa aja? Ada yang tahu apa aja? Sebutin. Ya, 5, ayo. Rumen. Ya, ada rumen. Terus yang kedua? Omasum. Abis itu? Abomasum. Ya. Retikulum. Iya, benar sekali. Jadi kalian memperhatikan. Jika kalian memperhatikan video dengan baik, pasti kalian akan tahu dan paham. Nah, selanjutnya inilah proses pencernaan pada sapi. Yang pertama, makanan dikunyah, lalu
jalur ke arah rumen atau perut besar. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen pada saat sapi beristirahat. Makanan kembali di mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum perut jala. Retikulum atau perut jala, di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaeroba dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Selanjutnya, omasum. Omasum, di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut masam merupakan bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin. Nah, setelah kalian menonton video tadi, Ibu minta kalian untuk membuat poster atau peta konsep tentang pencernaan hewan ruminansia sapi. Seperti pada video tadi ya, kalian bikin posternya. Setelah itu nanti kalian kumpulkan hasilnya ke ibu ya kalau sudah selesai. Nah, silahkan dikerjakan. Apakah sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Sudah semua ya? Iya, Silahkan Bu. dikumpul. Ya, terima kasih. Kok anak-anak ibu ini pada nggak semangat kayaknya, udah pada loyo, udah kesel. Sebelum kita belajarnya dilanjutin supaya kita semangat, kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat belajarnya. Ada yang tahu tepuk semangat? Ada. Ya, udah tahu ya, kan kemarin-kemarin kita udah belajar. Yuk kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Apakah kalian sudah paham materi pembelajaran pada hari ini? Sudah, Bu. Nah, karena kalian sudah paham, Ibu punya LKPD atau lembar evaluasi buat kalian kerjakan. Kalian kerjakan masing-masing ya, tidak boleh contekan. Nih. Nanti kalau sudah selesai boleh dikumpul. Silahkan dikerjakan masing-masing. Kalau ada yang kurang paham boleh tanya ke ibu. Coba ibu lihat Evi. Ya boleh. Hikmah ya. Ya lanjutkan. Ya ini benar. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Boleh dikumpulkan yang sudah selesai. Yang lain kalau belum silakan dikerjakan. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Nah, tapi sebelum pembelajaran ini diakhiri, Ibu mau tanya, ada yang bisa membuat kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Coba. Ya, Bu. Coba Nima. Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui dan mempelajari organ pencernaan pada manusia dan hewan. Ya, boleh, bagus. Yang lain? Saya, Bu. Ya, Evi, silahkan. Hewan pemamah pia atau ruminansi adalah kelompok mamalia pemakan tumbuhan yang mengunyah makanannya 2 kali. Ya, benar sekali. Jadi, apa yang disampaikan Nikma dan Evi tadi sudah benar. Ibu tambahkan sedikit tentang kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Jadi, makanan sehat adalah makanan yang baik untuk tubuh kita. Nah, sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Selanjutnya yaitu hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah makanannya 2 kali dan dikenal dengan hewan mamah biak. Hewan ruminansia memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan hewan lain. Mereka memiliki organ pencernaan yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan anus. Di dalam lambung tersebut, mereka memiliki 4 bagian lambung, yaitu yang pertama ada rumen, retikum,
omasum, dan abomasum. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, silahkan mimpin doanya. Sebelum pulang, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Bu.